tepuk jari 5, bunyi semua. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah dan berkatilah kami dalam belajar. Amin. Berdoa selesai. Adik-adik, hari ini kita semua akan belajar tentang nilai moral. Ada yang udah tahu apa itu moral? Ya, moral merupakan perilaku yang diterapkan dalam diri seseorang atau dalam diri kita sendiri. Dalam metode pengembangan nilai moral ini, dapat kita kembangkan melalui metode bercerita, bernyanyi, syair, dan karya wisata. Dalam kesempatan kali ini, metode yang akan kita pakai adalah metode bercerita. Dan hari ini tema kita adalah keluarga. Ada yang udah tahu belum siapa saja yang ada dalam keluarga kita? Iya, dalam keluarga kita ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Sekarang kakak akan bercerita tentang sebuah kisah maling kundang si anak durhaka. Ada yang udah tahu belum ceritanya? Belum tahu? Kita dengarkan sama-sama ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera, hiduplah sebuah keluarga yang miskin. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang pergi merantau karena menyadari keadaan keluarganya yang miskin. Tahun demi tahun berlalu. Malin Kundang tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, cerdas, dan sangat baik hati. Dia sering membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, Malin Kundang ingin pergi merantau ke pulau seberang. Dia pun meminta izin kepada ibundanya. "Bunda, bolehkah Malin pergi ke pulau seberang? Malin ingin menjadi anak yang sukses, Bunda." Dengan berat hati, sang bunda pun mengizinkan Malin Kundang pergi. "Baiklah, Nak. Hati-hati kamu di jalan dan jaga dirimu baik-baik." Akhirnya, Malin Kundang pun ikut berlayar dengan kapal besar. Di tengah perjalanan, kapal besar itu dirampok oleh kawanan perampok. Tidak ada yang selamat dalam kapal itu. Hanya Malin Kundang saja yang selamat. Karena pada saat perampokan, Malin Kundang bersembunyi. Akhirnya sampailah si Malin Kundang di pulau seberang. Di pulau seberang itu dia bertemu dengan saudagar kaya. Akhirnya Malin Kundang pun bekerja dengan saudagar kaya itu. Karena ketampanan si Malin Kundang ini, maka Malin Kundang pun dinikahkan dengan putri saudagar kaya itu. Pada suatu hari, Malin Kundang bersama istrinya pergi ke kampung halaman Malin Kundang untuk melakukan jual beli. Mendengar kabar tersebut, sang ibunda pun langsung datang menghampiri Malin Kundang. "Malin, ini ibumu, Nak. Ini Bunda." Namun Malin Kundang tidak mau mengakui ibundanya. "Bukan, kamu bukan ibuku. Kamu sangat jelek." Malin Kundang membentak-bentak ibunya sehingga ibunya menangis terseduh-seduh. Kemudian ibundanya pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, Tuhan pencipta semesta alam, aku tidak sudi memiliki anak durhaka seperti itu. Kutuk saja dia menjadi batu ya Tuhan." Tak lama kemudian badai pun datang. Petir menyambar-nyambar dan Malin pun menjadi batu. Tamat. Nah adik-adik, dari cerita Malin Kundang tersebut, apa yang tidak boleh kita tiru dari Malin Kundang? Ya, kita tidak boleh jahat kepada ibu, kita tidak boleh membentak-bentak ibu. Kita harus apa? Kita harus sopan kepada ibu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Nah, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, kita akhiri sampai di sini ya.
Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ayo tangannya diangkat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Kakak akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.